Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Anggaflani Fauzi dari SDKIP PGRI Jombang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2020B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 perbedaan. Yang pertama yaitu penilaian, pengukuran, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama yaitu penilaian. Penilaian atau yang dikenal dengan assessment adalah penilaian suatu kegiatan untuk menafsirkan dari data hasil pengukuran berdasarkan kriteria tertentu. Kegiatan ini dilakukan setelah peserta didik melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang lebih baik. The Task Group and Assessment and Testing mendeskripsikan assessment sebagai semua cara yang digunakan untuk menilai kerja individu atau kelompok. Secara umum, cara mengambil penilaian adalah dilakukannya dengan menggunakan tes, baik tes tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan. Selain itu, bisa juga dengan pemberian tugas, penilaian kerja, penilaian proyek, penilaian hasil kerja peserta didik, penilaian sikap, dan penilaian berbasis portofolio. Menurut Chitten, penilaian diarahkan kepada 4 hal. Yang pertama yaitu penelusuran. Kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Yang kedua yaitu pengecekan. Untuk mencari informasi apakah ada kekurangan pada peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pencarian. Untuk mencari dan menemukan penyebab kekurangan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir yaitu penyimpulan. Untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian yang diperoleh oleh peserta didik. Teknik penilaian yang digunakan sangat tergantung pada kecakapan yang akan dinilai. Untuk menilai kecakapan akademik akan berbeda dengan kecakapan vokasional maupun kecakapan personal. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Pengukuran dinyatakan sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu. Esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Kegiatan ini untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai. Perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Perbedaan antara evaluasi dengan penilaian terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit, dan biasanya hanya terbatas pada satu komponen saja, seperti prestasi belajar peserta didik. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan pada konteks internal, yaitu orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem pembelajaran yang bersangkutan. Misalnya, guru menilai prestasi belajar peserta didik. Supervisor menilai kinerja guru. Ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem, antara lain sistem pendidikan, sistem kurikulum, dan sistem pembelajaran. Serta dapat dilakukan tidak hanya pihak internal, tetapi juga pihak eksternal, seperti konsultan mengevaluasi suatu program,
Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif, yaitu meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau instrumen pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau berupa angka tentang kemajuan belajar peserta didik atau learning progress. Sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi dan penilaian pada hakikatnya merupakan suatu proses mengambil keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran, tetapi dapat pula didasarkan kepada hasil pengamatan dan wawancara. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.